wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan, saya Abdul Akbar SPT dari SMK Kepala SMK Negeri 1 Pekat, akan mempresentasikan evaluasi kinerja kepala sekolah yang akan saya awali dengan 4P yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama adalah profil. Nah, kalau kita bicara soal profil, di bawah kepemimpinan saya sudah memperbarui identitas sekolah di berbagai macam lini. Yang pertama tentu di buku profil SMK Negeri 1 Pekat di tiap tahunnya. Hal itu semua disesuaikan dengan pengembangan dan perkembangan siswa, perkembangan guru, perkembangan tenaga administrasi, dan juga hal lain yang perlu menjadi informasi, baik informasi yang harus diketahui oleh guru-guru kami maupun oleh pihak luar. Nah, profil ini juga terpampang jelas di banner-banner yang kami buat, yang kami tempel di halaman maupun di dalam sekolah kami, dan juga tertera di blog di blog sekolah yang kami miliki, kemudian juga di profil-profil YouTube, profil-profil sosial media yang kami miliki. Nah, profil ini juga terpampang jelas di program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari SMK di 1 Pekat yang kami miliki. Kalau kita bicara soal 4P yang lainnya, itu penampilan. SMK di 1 Pekat di bawah kepemimpinan saya selama 1 tahun terakhir ini, kami sudah merubah wajah SMK di 1 Pekat perlahan dengan dana yang kami miliki, dengan keterbatasan yang kami miliki. Apa saja yang dirubah? Yang pertama tentunya adalah keindahan SMK di 1 Pekat. Jadi kalau Bapak Ibu jalan ke SMK di 1 Pekat, lalu dalam kondisi malam hari, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana terangnya jalanan-jalanan sekolah kami. Yang itu, karena sekolah kami itu berada di pinggir jalan, dan itu menjadi salah satu sumber penerangan warga sekitar, dan mereka pun bersyukur dengan keberadaan penerangan jalan yang dibuat oleh SMK di 1 Pekat. Yang kedua adalah memperbanyak taman-taman sekolah. Nah, di SMK Negeri 1 Pekat sendiri, kita memiliki ekstrakurikuler landscape and gardening yang hampir tiap pekan mereka dibimbing oleh gurunya untuk bisa membuat taman-taman kecil di sekolah, yang itu nanti akan menjadi cikal bakal taman sekolah, yang tentu besar kecilnya itu disupport oleh SMK Negeri 1 Pekat. Dan sedikit informasi sendiri, dengan adanya ekstrakurikuler landscape ini, sudah 2 tahun terakhir kami mendapatkan prestasi dalam hal tersebut, yaitu prestasi di tingkat LKS, tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, 4P yang ketiga adalah pelayanan. Nah, pelayanan sejauh ini yang kami berikan adalah bagaimana kami bisa mensupport segala sesuatu yang kaitannya dengan pelayanan di SMK di 1 Pekat. Khususnya adalah bagaimana kami menerima segala bentuk masukan, baik itu dari wali murid, dari instansi pemerintah terkait, dari dunia usaha, dunia industri, demi kemajuan SMK Negeri 1 Pekat. Artinya dalam hal ini pihak sekolah tidak berjalan sendiri dalam membangun SMK Negeri 1 Pekat. Dan kami juga mensosialisasikan kepada guru-guru kami untuk bisa menjadikan siswa adalah target untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya, kepada staf administrasi di tata usaha juga kami memberikan pengarahan bahwa orang tua dan juga siswa-siswi adalah sesuatu yang harus kita layani dengan baik. Maka pemberian pelayanan terbaik, bahkan kami mengusahakan pelayanan terbaik yang muncul di SMK di Pekat, dari gerbang, dari satpam sampai ke dalam, itu adalah pelayanan prima terbaik, seperti pelayanan yang ada di bank-bank. Walaupun tentu hal itu masih dalam tahap proses yang akan terus kami tingkatkan untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan di SMK Negeri 1 Pekat. 4P yang terakhir adalah prestasi. Sejauh ini memang prestasi yang kami lakukan mungkin belum bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi sejauh ini tentu siswa-siswi kami sudah memiliki beberapa prestasi di tingkat provinsi, yaitu dengan mengikuti lomba LKS Landscape and Gardening yang diadakan setahun sekali, dan kami sudah 2 kali menjadi juara kedua dan ketiga. Dan sejauh ini lomba-lomba di tingkat kecamatan maupun di kabupaten, baik itu yang dilakukan oleh
siswa-siswi kami maupun bapak ibu guru kami dalam menyemarakan hari ulang tahun guru dan lain sebagainya sudah kami lakukan. Dan selain itu juga kami juga berusaha untuk mengikuti guru-guru kami kegiatan pelatihan baik yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di luar Nusa Tenggara Barat, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh DUDI. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Akbar SPT. Saya akan mempresentasikan penilaian kinerja kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Pekat tahun 2021. Berikut pemaparannya. Apakah di tahun 2021 ini hal pertama yang ingin kami angkat adalah terkait masalah refocusing SMK Negeri 1 Pekat. Diketahui bahwa di diagram ini bahwa SMK Negeri 1 Pekat di tahun 2021-2022 ini mengalami refocusing, terjadi beberapa peningkatan signifikan. Artinya refocusing di tahun 2021 ini tidak mempengaruhi jumlah siswa, baik itu guru dan juga kompetensi keahlian yang ada. Bahkan dengan adanya refocusing terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah siswa yang tadinya 384 di tahun 2020-2021 menjadi 438 di tahun 2021-2022, dan hal ini pun masih akan memungkinkan untuk bertambah mengingat antusiasme warga Pekat untuk menyekolahkan anaknya sampai saat ini baik itu di tingkat 1 maupun di tingkat 2 masih sangat terbuka lebar. Nah, adapun jumlah guru yang bertambah di sini menjadi 3 orang. Penambahan jumlah guru ini sejalan dengan penambahan kompetensi keahlian yang ada yang semula 6 menjadi 7. Kompetensi keahlian yang bertambah adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian yang sekarang masih berada di tingkat kelas 10. Dan dengan pengembangan tersebut bisa memungkinkan di tahun-tahun yang akan datang akan terjadi peningkatan antara jumlah siswa, jumlah guru dengan penambahan kompetensi keahlian yang akan meningkat rombelnya dari tahun ke tahun. Nah, di SMK Negeri 1 Pekat tidak mengalami perubahan signifikan mengingat core yang ada di SMK Negeri 1 Pekat dari tahun 2020-2021 sampai saat ini itu masih berjumlah 2. Yang core yang utama adalah core agribisnis dan agroteknologi, sedangkan core pendukung adalah kemaritiman, dan itu masih sejalan dengan apa yang selama ini dikerjakan oleh SMK Negeri 1 Pekat. Selanjutnya adalah Teaching Factory atau TFA. Nah, SMK 1 Pekat sebenarnya punya berbagai macam brand yang kami beri nama, yaitu brand ini dengan nama Macaru. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada salah satu produk yang bernama Macaru, apapun itu, baik itu olahan makanan ataupun olahan lainnya, itu bisa dipastikan itu punya SMK Negeri 1 Pekat. Ya, yang sudah familiar, yang terkenal adalah tentu Kahwa Macaru kita, yang mungkin sudah dikenal oleh kalangan dinas pendidikan maupun kalangan-kalangan lain. Nah, sebenarnya banyak lagi produk yang sudah kita buat. Contohnya ada kompos Macaru, ada madu Macaru yang kita budidayakan sendiri dengan jenis trigona. Kemudian juga ada molasses dari limbah tebu. Kemudian juga ada umpan buatan, ada utama Macaru, dan juga ini ada pupuk organik cair yang diproduksi oleh SMK di Pekat. Walaupun untuk produk yang lain kontinuitasnya masih kita jaga, ya, yang sudah sangat berkelanjutan adalah Kahwa Macaru dengan madu ini, ya. Dan produk-produk yang lain pun akan terus kita buat dengan bekerjasama dengan berbagai macam pihak, baik itu industri yang memang sejalan maupun dengan toko-toko yang nanti bisa memasarkan produk penjualan dari produk SMK di 1 Pekat yang kita beri nama dengan brand Macaru ini. Selanjutnya kelas wirausaha. Selain produk-produk yang sudah kita buat di TEFA, Bapak Ibu guru kami di mata pelajaran kewirausahaan maupun di ekstrakurikuler kewirausahaan sudah membuat berbagai macam produk. Salah satunya adalah yang kita usahakan adalah selain tadi produk TEFA adalah ada tebu Macaru. Ini tebu yang kita budidayakan atas bantuan dari kerjasama dengan PT SMS yang dalam proses pengolahannya maupun penanamannya, pembibitan dan penanamannya ini melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah, terutama anak-anak kami di kelas agribisnis tanaman perkebunan.
Kemudian kita juga membuat pengolahan hasil pertanian, yaitu berupa keripik singkong, keripik mantang, kemudian budidaya semangka juga untuk kompetensi keahlian ATPH. Untuk kompetensi keahlian yang lain juga kami juga sudah memiliki, dan yang beda di antara TFA ini ada namanya abon ikan ya, atau abon macaru, peyek macaru juga, dan berbagai macam olahan lain yang mungkin belum kami sebutkan satu persatu di kelas wirausaha ini. Selanjutnya link and match atau sinkronisasi kurikulum antara kurikulum SMK dengan kurikulum industri ini sudah kita jalin dari tahun 2020. Hal ini terbukti dari adanya 3 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan ditandai dengan munculnya PKS atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, baik itu yang dari pusat Jakarta maupun yang ada di kota Bima maupun yang ada di Mataram, sudah berjalan selama ini. Adapun link and match ini mengacu kepada kompetensi kalian, kompetensi dasar yang dipilih oleh kompetensi keahlian tertentu. Contoh di sini adalah kami bekerja sama dengan PT SMS ya, di guru yang mengampu di mata pelajaran agribisnis tanaman perkebunan. Ya. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai, karena tidak semua kompetensi dasar mengingat waktu dan juga keterbatasan sekolah dan perusahaan, maka kami pilih satu kompetensi yang bisa kita sinkronkan di sekolah, yaitu kompetensi panen dan pasca panen ya, untuk di PT SMS. Adapun di PT yang lain ada pengelasan, ada pembibitan. Nah, kita fokus ke PT SMS ini. Nah, hal ini ditandai dengan apa? Dengan tadi PKS, perjanjian kerjasama sekolah. Kemudian ada magang guru, ada 2 guru yang kami utus untuk magang khusus untuk mempelajari kompetensi panen dan pasca panen di PT SMS. Dan juga di perusahaan yang lain ada 2 guru yang kami tempatkan di perusahaan tersebut untuk magang. Kemudian juga kami juga workshop. Workshop ini adalah kami panggil perwakilan-perwakilan dari perusahaan, 3 perusahaan ini untuk bisa mensosialisasi antara sinkronisasi kurikulum tersebut. Tapi yang kita sinkronkan di sini baru 1 KD di masing-masing kompetensi keahlian, yaitu yang ada di kompetensi keahlian ATP, agribisnis tanaman perkebunan, alat mesin pertanian, dan juga agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang seluruh kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pekat yang berjumlah 7 itu pula nanti akan kita link and match-kan dengan industri pasangannya. Selanjutnya guru tamu. Nah, seperti yang sudah sering kami share di sosial media bahwa SMK Negeri 1 Pekat sudah sering sekali mendatangi guru tamu, karena kami menyadari bahwa keterbatasan sarana yang kami miliki dan juga kemampuan guru-guru kami yang mungkin belum bisa sejajar dengan kondisi industri, maka kami berusaha keras sekali untuk bisa menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai macam industri. Yang diantaranya adalah yang pertama dari PT SMS sendiri, yaitu Bapak Ayatul Akbar SP, Pak Fatur Rozi Mustafa bergerak di bidang alat mesin pertanian, PT Karya Maju Lestari, dan juga Pak Lalu Dahlan ini sebagai Kepala KPH Tambora untuk kompetensi keahlian teknik reklamasi dan rehabilitasi hutan. Sejauh ini sudah berjalan beberapa waktu, walaupun rentang waktunya mereka datang ke sekolah ini biasanya 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali dengan berbagai macam pembelajaran yang mereka miliki dari teori, praktek, sampai pengujian kompetensi yang mereka lakukan di SMK Negeri 1 Pekat, ataupun kami yang belajar dengan membawa siswa-siswi kami ke perusahaan yang mereka miliki. Itu guru tamu kami di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini. Selanjutnya magang guru. Nah, seperti yang sudah kami infokan di pembahasan di link and match atau sinkronisasi kurikulum, bahwa SMK Negeri 1 Pekat sudah memiliki atau sudah melaksanakan kegiatan magang guru sebagai salah satu wadah untuk peningkatan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pekat, baik itu yang dilakukan secara mandiri yang dibiayai oleh sekolah maupun yang diberikan bantuan melalui program yang ada di SIM PKB. Nah, salah satunya adalah ada sekitar 6 orang. Sebenarnya ada banyak yang terbaru ini, karena ada beberapa teman-teman kami juga yang baru pulang dari magang guru melalui program upgrading dan upskilling, yaitu Bapak Farhan SPT dari peternakan yang beliau baru pulang dari Cianjur, kegiatan pelatihan dan juga magang guru di industri. Nah, adapun nama-nama guru yang selama ini kami lakukan pelatihan magangnya berjumlah 6 orang ya, di luar Pak Farhan tadi. Ini mereka magang di 3 industri ya, dari PT SMS di Dompu, Sivir Udah Tani di Mataram, dan UD Pemuda Kreatif di Bima, dengan berbagai macam latar kompetensi yang
ingin mereka capai. Ya, dan adapun durasi waktu untuk kegiatan magang ini sifatnya full day, artinya mereka bermalam menginap di sekitaran lingkungan perusahaan selama 2 minggu, ya, dengan mengikuti setiap prosedur dan juga kewajiban dan hak sebagai peserta magang yang tergabung dengan kewajiban dan hak karyawan yang ada di PT yang mereka sedang melakukan magang tersebut. Selanjutnya adalah Sabtu Budaya. Nah, kegiatan Sabtu Budaya ini memang kegiatan yang baru beberapa bulan ini dicanangkan oleh Pak Kepala Dinas dan SMK Negeri 1 Pekat. Walaupun kami berada di kaki Bukit Gunung Tambora di pelosok, kami berusaha menerjemahkan instruksi tersebut dalam kegiatan Sabtu Budaya di SMK Negeri 1 Pekat. Namun ada beberapa halangan. Sebenarnya halangannya apa? Karena mengingat SMK Negeri 1 Pekat ini masih kekurangan ruangan. Kemudian yang kedua adalah kondisi COVID, sehingga pembelajaran rutin kita dari kegiatan hari Senin sampai hari Sabtu itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 2 shift. Artinya ada shift pagi dan ada shift siang. Yang ini yang membuat banyak anak-anak kami yang semula ikut ekstrakurikuler terhambat. Sehingga kami sekolah memutuskan bahwa kegiatan Sabtu Budaya ini dikolaborasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler, ya, yaitu dengan waktu yang terjadwal, terstruktur di hari Sabtu. Apa saja kegiatannya? Yang pertama diawali dengan kegiatan yang namanya senam, ya. Kemudian yang kedua adalah latihan eskul dan alat praktek, artinya seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 PK, dari seni, kemudian ada olahraga, ada kerohanian dan lain sebagainya, itu mereka latihan, ya, dengan bernuansa budaya di sekolah di SMK Negeri 1 PK. Kemudian juga ada guru-guru mungkin yang ingin belajar alat praktek, adapun siswa juga yang ingin belajar alat praktek pun bisa dimanfaatkan. Terbukti ini ada beberapa guru dari mata pelajaran muatan wilayah maupun muatan nasional yang ingin belajar mengendarai traktor yang memang dikhususkan untuk guru-guru produktif, tapi mereka berinisiatif memanfaatkan momen Sabtu Budaya itu untuk belajar mengenal, mengoperasikan berbagai macam alat yang ada di jurusan atau di koperasi keahlian yang ada. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah penampilan ekstrakurikuler dan alat praktek. Jadi anak-anak yang sudah latihan di minggu-minggu sebelumnya nanti akan ditampilkan di hadapan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Pekat beserta Bapak Ibu gurunya. Dan juga di waktu-waktu tertentu kami akan adakan perlombaan permainan tradisional, ya, perlombaan tradisional misalnya seperti makan kerupuk, kemudian lomba balap karung dan lain sebagainya demi memeriahkan Sabtu Budaya yang di tiap hari Sabtu SMK Negeri 1 Pekat selalu lakukan. Selanjutnya kegiatan wisata belajar. Nah, wisata belajar ini mungkin ada beberapa hal yang berbeda mengingat kondisi SMK Negeri 1 Pekat yang kita juga harus melihat kondisi keuangan sekolah. Jadi SMK Negeri 1 Pekat melakukan kegiatan wisata belajar dengan 2 hal. Yang pertama, kegiatan wisata belajar ini diikuti oleh masing-masing kompetensi keahlian. Artinya tidak berbondong-bondong bersama-sama sekaligus, tapi per kompetensi keahlian. Yang kedua adalah tujuan fokus utama kita saat ini adalah berkunjung ke industri-industri. Artinya kita berwisata sambil belajar ini, artinya kita mengunjungi industri untuk belajar mengetahui segala seluk-beluk mereka, dan ini lebih dikhususkan di siswa-siswi kelas 10. Mengingat siswa-siswi kelas 10 ini masih belum terlalu paham sekali terkait masalah pembelajaran, praktek dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini ada 7 industri yang kami jadikan wisata belajar anak-anak kami. Yang pertama adalah kelompok peternak, ya, kelompok peternak yang biasanya anak-anak di sini melaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun melakukan kegiatan inseminasi buatan yang dibantu oleh penyuluh peternakan ataupun guru kami yang ada di yang mengajar di kegiatan yang mengajar di kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia. Kemudian juga ada kelompok tani, tidak jauh berbeda dengan kelompok peternak ini. Jadi siswa-siswi kami ini mendatangi kelompok-kelompok tani, mendatangi petani untuk memberikan penyuluhan atas bantuan dari Bapak Ibu gurunya, dan di lain waktu juga mereka juga belajar langsung kepada petani bagaimana para petani di daerah kami mengelola budidayanya. Selanjutnya kami juga melakukan kunjungan wisata ke PT SMS, ya, PT SMS untuk belajar berbagai macam hal, baik itu dari kegiatan pembibitan,
pengendalian hama penyakit, panen, sampai kita juga melihat proses produksi yang ada di PT SMS. Dan ini menjadi suatu wisata belajar yang sangat menarik untuk anak-anak. Sama dengan PT Karya Maju Lestari yang bergerak di bidang alam mesin pertanian, anak-anak juga dibekali dan diajari untuk bisa melihat bagaimana beberapa yang sudah kami sosialisasikan beberapa bulan yang lalu. Nah, sehingga harapan kami nanti di kompetensi keahlian yang lain juga akan menyusul kegiatan sinkronisasi, baik itu kompetensi keahlian peternakan, kemudian kehutanan maupun nautika kapal penangkap ikan, dan yang terbaru agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dan juga harapannya semua kompetensi atau KD yang ada di kompetensi kalian tersebut juga bisa terlink and match-kan antara industri. Selanjutnya yaitu guru tamu. Ya, guru tamu. Jadi SMK Negeri 1 PK seperti yang sudah diketahui selama ini bahwa sering sekali mendatangkan guru tamu. Adapun guru-guru tamu yang selama ini kami minta untuk hadir adalah 3 orang dari 3 industri. Yang pertama yaitu Pak Ayatul Akbar SP dari PT SMS, jabatannya sebagai Field Assistant Manager. Kemudian Pak Fatur Razi Mustafa, beliau bertugas di PT Karya Maju Lestari yang bergerak dalam bidang alat mesin pertanian. Kemudian Pak Lalu Dahlan sebagai Kepala KPA Tambora di Kehutanan. Jadi guru tamu ini datang di rentan waktu 1 bulan 1 kali untuk mengajar berbagai macam hal, diantaranya kegiatan pembelajaran teori, pembelajaran praktek, maupun pelaksanaan ujian kompetensi yang dilaksanakan baik itu di sekolah maupun di perusahaan berada. Selanjutnya adalah magang guru. Nah, sejalan dengan link and match yang kami paparkan tadi di sinkronisasi kurikulum, bahwa SMK Negeri 1 PK sejauh ini sudah melaksanakan berbagai macam program magang, baik program magang yang dilaksanakan secara mandiri oleh SMK Negeri 1 PK yang dibiayai oleh dana BOS, maupun itu program dari kementerian yang terlaksana dari program upgrading dan upskilling guru produktif. Nah, untuk 6 orang yang ada di tabel ini, di luar dari program guru upgrading dan upskilling yang baru beberapa hari yang lalu selesai kegiatan sehingga belum sempat kami masukkan di tabel tersebut. Ada 1 orang guru yang baru pulang dari Cianjur melaksanakan kegiatan upgrading dan upskilling di industri yang ditunjuk oleh kementerian. Nah, adapun perusahaan yang dilakukan tempat magang kami sejalan dengan kerjasama yang kami lakukan adalah PT SMS, Severo Tani Mataram, dan juga UD Pemuda Kreatif dengan berbagai macam kompetensi yang beragam. Ada yang panen pasca panen, ada yang pengawasan dan juga pembibitan. Adapun durasi waktunya full day, dilaksanakan selama 2 minggu setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak industri. Itu kegiatan magang guru kami di SMK Negeri 1 PK. Adapun kegiatan lain atau program lain yang sudah terlaksana di SMK